Dan apabila sampai kepadanya menggibahnya orang lain kepadanya, sampai kabar kepada kita bahwa si Fulan bin Fulan menyambati kita, menggibah kita, maka hendaklah ia menyenangkan hatinya, hendaklah dia menghibur dirinya. Kan disambati orang itu sakit, apalagi difitnah orang makin sakit lagi. Nah, dihibur diri sendiri itu, dihibur hati kita dengan bahwa orang itu akan memikul kejelikan-kejelikannya. Kita hibur diri kita, dapat kabar bahwa si Fulan bin Fulan telah menggibah kita, dapat kabar Fulan bin Fulan memfitnah kita. Nah, kita hibur diri kita bahwa dosa-dosa kita akan dipikirkan kepadanya, dosa-dosa kita akan ditanggungkan kepadanya, dan kebaikan-kebaikan orang itu, orang yang menggibah tadi, kebaikan-kebaikannya akan pindah ke catatan amalnya, amal kita nang digibah itu. Dan hendaklah ia berniat demikian dengan diamnya dari jawaban. Nah, kita digibah orang, kita difitnah orang, kita diam, kada membalas, hendaknya berniat. Nah, apa niatnya? Ya tadi, kenapa kita diam, kada membalas gibah itu? Nah, karena kita sudah punya niat bahwa apa yang digibahkannya kepada kita itu akan menjadi tanggungannya di akhirat kaina, berupa dosa-dosa kita dipindahkan kepada inya, kebaikan-kebaikannya pindah kepada kita. Dan hendaklah ia berniat demikian dengan diamnya dari jawaban. Tersebut dalam hadis, innal abda la yuhasabu fatabtulu a'maluhu lidukhulil afati fiha hatta yastawjiban nar thumma yunsharu lahu minal a'malis salihati ma yastawjibu bihil jannah fayata'ajjabu wa yaqul ya rabbi hadhihi a'malum ma amiltuha qat fayuqalu hadhi a'malul ladzina gtabuka wa adzauka wa zalamuka. Artinya, sesungguhnya seseorang hamba dihisab di hari akhirat itu. Sembahyang diperiksa, puasa diperiksa, zakat kita diperiksa, lalu amal-amalnya rusak karena masuknya penyakit padanya. Orangnya sembahyang, cuma sembahyangnya rusak karena ada kemasukan penyakit seperti riya umpamanya, ujub. Inya sembahyang cuma ujub, inya bersedekah cuma man wal aza, inya bersedekah cuma menyambati lawan nang orang disedekahinya. Nah, jadi rusak karena ada penyakit-penyakit itu. Diperiksa puasanya, puasa, cuma puasanya rusak karena waktunya puasa dia melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Dia bayar zakat, zakatnya rusak, sehingga mengharuskan masuk neraka. Rusak, sembahyang rusak, hajinya rusak, puasanya rusak, zakatnya rusak, sedekahnya rusak. Bujurai banyak beribadat cuma banyak rusaknya. Akhirnya orang ini kada mampu untuk masuk surga karena ibadahnya rusak. Nah, lalu diharuskan dia masuk ke dalam api neraka. Itu keputusan Allah. Orang ini berhubung rusakan amalnya, dah masukkan ke neraka. Nah, begitu hendak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian disebarkan baginya dari amal-amal yang saleh
yang mengharuskan masuk surga. Begitu dibuka catatan amal nang sebutingnya, lembaran berikutnya, sekalinya ini ada amal-amal saleh lain lagi berisi. Sekalinya ahli tahajud, sekalinya orangnya ini suka menuntut ilmu, sekalinya orang ini suka mengajarkan ilmu, sekalinya orang ini suka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ditimbang-timbang jadi ke surga orang ini. Maka ia hiran, nang ampun amal nih hiran, ampun buku ini hiran. Seraya berkata, wahai Tuhanku, ini adalah amal-amal yang saya tidak pernah mengerjakannya sama sekali. Ulun kada pernah mengajar, ulun kada jadi guru, ulun kada pernah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa di sini ada pahalanya? Ulun kada pernah tahajud, kenapa di sini ada pahala sembahyang tahajud? Maka dijawab, ini adalah amal-amal orang-orang yang menggibahmu, menyakitimu, dan menganiayamu. Dipindah kepada buku catatan amal kamu. Nah, sekalinya orang ini digibah, nang menggibah ini orangnya ahli ibadah. Nah, pada untung nang digibah. Untung nang digibah. Nah, jadi hendaknya apabila sampai kepada kita berita-berita, kabar-kabar bahwa orang menyambati kita, orang menggibah kita, kada perlu dilayani, kada perlu dijawab, kada perlu disanggah, didengarakan saja. Ini menhabis kena kunciannya ampiha menggibah. Namun kita macam itu karena amal kebaikannya pindah kepada kita, amal buruk kita pindah kepada catatan amalnya di akhirat lainnya. Nah, sebaliknya macam itu juga di akhirat. Umpamanya kita periksa catatan amal kita, di situ ada minum arak, maka kita kada usah minum arak. Kenapa ada dosa minum arak? Di situ ada catatan dalam buku itu bahwa kita memakai emas laki-laki nih. Mak tidak ada pernah beramas, kenapa ada? Sekalinya kita menggibah orang nang minum arak, menggibah orang nang memakai emas, dosanya tak pindah kepada kita. Nah, jadi hiburlah, tenangkanlah diri kita yang merasa digibah dengan demikian tadi. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, innal abda la yuwafi yaumal qiyamah bihasanati amsalil jibal law khalasat lahu ladakhalal jannah fayati wa qad zalama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza fayuqtassu li hadza min hasanatihi wa li hadza min hasanatihi hatta la yabqa lahu hasanah fataqulul malaikatu qad faniyat hasanatuhu wa baqiya talibun fayaqulullah alqu alaihi min sayyiatihim thumma suqqu lahu sakkan ilan nar. Artinya sesungguhnya hamba itu kelak didatangkan pada hari kiamat dengan amal kebaikan seperti gunung-gunung, amal haji, amal umrah, amal sedekah, amal macam-macam, yang seandainya murni baginya niscaya ia masuk surga. Seandainya amal-amal kita ini kada bermasalah, kita bisa masuk surga karena banyak berisi amal kebaikan. Pemuasa ada lawan inya, tahajud ada lawan inya, sosialnya ada lawan inya, semuaan lengkap. Lalu ia datang di mana ia telah menganiaya orang ini. Tapi dalam dunia inya pernah menzalim orang, belum sempat minta halal mati. Mencaci orang, menggibah orang, belum sempat minta maaf, minta ridha, mati. Dan memukul orang ini, maka diambil untuk orang ini dari amal kebaikannya,
dan untuk orang ini dari amal kebaikannya sehingga tidak tersisa amal kebaikan baginya. Habis dibayarkan hutang kebanyakan. Para malaikat berkata, ujar malaikat, telah habis amal kebaikannya dan masih tersisa orang-orang yang menuntut. Amal sudah habis ya Allah, dibayarkan lah. Maka banyak lagi antrian yang menuntut si din ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, limparkan atasnya dari kejelikan-kejelikan mereka. Sudah habis bebayar kita kada cukup, dosa orang kita tanggung. Kemudian hantamkanlah kepadanya dengan hantaman ke neraka. Akhirnya dia didorong sehingga masuk ke dalam api neraka karena habis modal akakat.